dengan adanya pengurangan anggaran yang sebesar kurang lebih 6 triliun lebih atau 6,33 triliun ini, Kementerian Pertanian perlu membuat program prioritas yang baru dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang langsung menyentuh pada petani dan ketahanan pangan. Dan dalam konteks ini tentu infrastruktur yang mungkin diawali pada awal tahun sebelum adanya pengurangan itu sudah dibuat perencanaannya, kemudian berbagai bantuan-bantuan yang sudah dialokasikan, peningkatan kualitas SDM maupun kualitas pertanian dalam arti luas, teknologi dan peningkatan produksi, itu kemungkinan akan mengalami distorsi dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan dengan pembuatan atau melakukan re-evaluasi terhadap program-program prioritas, ini kendala-kendala tersebut itu bisa secara gradual diatasi. Kalau tidak salah beberapa pakar ekonomi juga bahkan menyoroti ya, Prof. Bustanul itu sempat menyoroti pertanian kita ini perlu SDM yang harus segera direvitalisasi lah peningkatannya. Saya rasa juga bagian penting dari upaya peningkatan produktivitas pertanian, ya kemudian kemampuan penggunaan teknologi dan sebagainya. Saya punya keyakinan tentu Kementan sudah memperhatikan persoalan-persoalan ini gitu. Nah, menjadi persoalan kembali ketika tiba-tiba ada refocusing 6,3, walaupun saya belum membaca rangkaian dari perencanaan seperti apa, tapi ada semacam ya kekhawatiran juga tentu kendala, apalagi kami di perguruan tinggi yang memang bergerak di bidang pertanian, tentu juga punya fokus dalam konteks membangun sinergi dalam konteks SDM ini. Jadi saya pikir memang ada kendala yang akan muncul di tengah-tengah pemotongan ini. Ya, kita berharap bahwa ada restrukturisasi baru dalam perencanaan dan ada keputusan baru ya yang lebih bijak tentu, yang kita khawatirkan yang supaya berpihak langsung kepada petani dalam rangka mensejahterakan itu. Pengurangan ini ya kerasa lah, apalagi kami kan pelaksananya itu semua ya. Sebab itu kami juga seperti yang diutarakan oleh Pak Dekan, ya kita difokus aja lah ya. Memang pemotongan itu tidak merata. Di sektor hortikultura misalnya bisa sampai 50%. Kalau pangan ya sekitar 25-an lah. Tapi memang itu sudah keniscayaan lah. Mau gede-gedein juga duitnya nggak ada ya. Dan yang kedua, kita ingin mengambil hikmah dari pengurangan anggaran ini. Kita ingin pemerintah itu berhentilah berlaku seperti Sinterklas ya, bagi-bagi ini, bagi-bagi ini. Kita latihlah kemandirian petani. Guru adalah hal yang baik, ya. Belilah, masa saya kerja beli pulpen aja minta dibeliin kan nggak pantas, karena alat saya, pacul saya pulpen. Tapi petani kalau pupuk, ya saya kira memang kita mulai latih petani kemandirian agar mereka bisa lebih efisien lagi. Pupuk lebih tepat, misalnya tepat cara, tidak ditabur sama mau-maunya itu ya. Terus berapa dosis yang diperlukan ke arah ke akurat farming ya, farming yang lebih akurat lah, jangan semua gubuyah-uyah, pokoknya kalau nggak 5 kintal nggak marem ya, pokoknya marem sekarang. Tapi ya kita lebih akurasi lah di situ, lebih ada kepastian berapa sih sebenarnya yang kita butuhkan ini SP36, berapa yang butuhkan urea, berapa dibutuhkan oleh potasium atau kaliumnya itu. Jadi kita harus lebih efisien di situ, ya. Mudah-mudahan ke depan ya, saya kira memang kalau negara bagus kan negara yang nggak ada subsidi, cuma Amerika sendiri tetap disubsidi pertaniannya, ya masa kita enggak. Tapi memang ke depan memang dari sini kita mengambil hikmah, harus kemandirian petani, dan pemerintah harus meningkatkan pelayanannya juga. Pelayanan itu bukan cuma
bagi-bagi itu, tapi misalnya infrastrukturnya diperbaiki ya, yang itu. Kalau yang lain ya minjem duit aja lah, minjem bank kan bisa, mereka dipermudah itu. Mengenai proyeksi pangan berkurang gara-gara bantuan, ya kalau saya gini aja lah, misalnya di Lampung berapa sih uang yang dikeluarkan untuk produksi pertanian dari pemerintah, government spending-nya, katakanlah APBD, APBN sekitar 0,5 triliun, 500 miliar misalnya ya, dari total termasuk kabupaten kota. Nilai produksi kita itu sekarang sudah untuk padi saja, ya kalau dibeli gabah itu oleh APBD Lampung, saya nggak dapat gaji. 2,6 juta kali 4.000 atau 5.000, udah sekitar 10 triliun, Bu. Ya nggak? Jauh lebih besar daripada itu. Dan 0,5 triliun itu kan input untuk seluruh Lampung, ya, untuk seluruh komoditas di Lampung. Belum lagi nanti kopi, perkebunan, jagung, dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, saya kira dengan di Lampung ya, dengan pengurangan yang tidak setriliun-triliun di pusat, ya kita juga ada pengurangan, paling beberapa puluh miliar. Saya mudah-mudahan tidak mempengaruhi lah ya produksi pertanian yang ada di Lampung. Mudah-mudahan malah naik karena adanya efisiensi. Saya kira demikian.